Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari. Kami akan menyampaikan warta lisan kegiatan sepekan GKI Gondomana. Yang pertama, ibadah minggu ini 11 Juli 2021 bertemakan pandai mendengar dan berkata-kata yang benar dan dilayani oleh Pendeta Yosef Kristio Nugroho dari GKJ Wiro Brajan. Kami mengucapkan terima kasih atas pelaranya Bapak Pendeta Yosef. Yang kedua, ibadah sekolah minggu. Ibadah sekolah minggu dilaksanakan rutin setiap hari Minggu pukul 11 WIB secara daring atau online. Bagi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai ibadah sekolah minggu, dapat menghubungi Bapak Trianto di nomor telepon 083869526390 seperti tercantum di layar berikut. 3. Memperhatikan situasi penyebaran pandemi COVID-19 akhir-akhir ini dan untuk menjaga kesehatan bersama, Retret Komisi Remaja dan Pemuda GKI Gondomanan yang semula akan dilaksanakan pada tanggal 2 dan 3 Juli 2021 bertempat di Omah Noto Plangkon, Tempel, Sleman, ditunda pelaksanaannya yang akan dilaksanakan pada tanggal 28 sampai 29 Agustus 2021 dengan tetap memperhatikan status COVID-19 di DIY. Berkenaan dengan pelayanan sakramen perjamuan kudus yang akan diadakan pada tanggal 18 Juli 2021, maka dengan ini majelis mengundang segenap anggota jemaat dan simpatisan GKI Gondomanan untuk mempersiapkan diri dengan mengikuti persiapan perjamuan kudus yang akan kami adakan pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2021 yang akan dibagikan. Tuhan berkenan memberkati persiapan penyelenggaraan perjamuan kudus yang akan kita ikuti bersama-sama. Yang terakhir, memperhatikan ketentuan pemerintah tentang penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat se-Jawa Bali dari tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021. Ada penyesuaian jam kerja kantor GKI Gondomanan, yaitu pukul 8 pagi sampai 2 siang. Bagi Bapak Ibu Saudara yang menginginkan informasi lebih lanjut mengenai GKI Gondomanan dan keinginan untuk mendapatkan warta digital, dapat menghubungi kantor gereja di nomor telepon 376836 atau nomor WA 088216233311 setiap hari dan jam kerja. Jemaat yang terkasih, marilah kita siapkan hati kita dengan bersaat teduh sejenak. Saudara-saudaraku, marilah saat ini kita beribadah kepada Tuhan, Sang Penyelamat kita. Kita agungkan dan muliakan namanya, sebab seperti tertulis dalam Mazmur 85 ayat 10 dikatakan, sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Kita pujikan nyanyian Kidung Baru 35 bait pertama dan ketiga, seluruh alam tak henti. Seluruh alam tak henti memuliakan-Mu, mentari bintang berseri bernyanyilah merdu, samudra raya hujan pun mengiringnya serta memuji Dia
hatiku tetap berkuasalah, sehingga segenap hidupku menjunjung Dikaulah. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, kebaktian ini kita awali dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dari Allah yang menjadikan langit, bumi, serta segala isinya, dan yang sekali-kali tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat dipersilahkan duduk. Seorang bayi untuk dapat berkata-kata, ia terlebih dahulu mendengar. Untuk itu penting sekali bagi orang tua ataupun pengasuh mengucapkan kata-kata yang baik untuk diperdengarkan. Seni mendengarkan itu merupakan keterampilan yang harus terus-menerus diasah. Melalui pendengaran kita dapat mengetahui suasana hati dari orang yang berkata-kata. Dan melalui indera pendengaranlah kabar baik tentang Yesus dapat diberitakan dan kebenaran dapat dinyatakan. Tema ibadah minggu ini adalah pandai mendengar dan berkata-kata yang benar. Tema ini mengajak kepada kita belajar mendengarkan sebagai dasar untuk menyuarakan kabar baik. Mendengarkan apa yang dikatakan Tuhan melalui pembacaan Alkitab, yang kemudian dapat kita teruskan dalam kata dan kesaksian hidup kita. Namun, apakah selama ini kita sudah mempraktekkan tentang kebaikan Tuhan? Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, marilah kita berdoa secara pribadi untuk mengakui dosa-dosa kita di hadapan Allah Bapa. Dipersilahkan berdoa secara pribadi. Tuhan, kami menyadari bahwa kami jarang sekali mendengarkan Tuhan. Kami tidak tekun menggali Alkitab yang merupakan firman Tuhan. Kami juga mengakui bahwa kami sering memperkatakan hal-hal yang negatif yang melemahkan iman saudara-saudara kami. Kami lebih sering menggerutu, mengeluh, dan tidak bersyukur akan kasih karunia dan pemeliharaan. Sehingga tanpa kami sadari, kami tidak menjadi pembawa kabar baik bagi sesama kami. Ampuni kami Tuhan. Amin. Dari gunggungan
Kami memohon jemaat untuk bangkit berdiri. Jemaat yang terkasih, berita anugerah kali ini diambil dari surat Efesus pasal pertama, ayat 7-9 yang demikian. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai bagi kita sekalian. Aku milik-Mu, Yesus Tuhanku, ku dengar suara-Mu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih oleh-Mu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu, Tuhanku. Aku hamba-Mu, Kau sucikanlah oleh kasih kurnia. Hingga jiwaku memegang teguh kehendak-Mu yang mulia. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu, Tuhanku. Jemaat dipersilahkan duduk. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jika kita telah diampuni oleh Allah, kini hidup kita akan dituntun dalam kebenaran sabdanya. Karena itu mari kita menyatukan hati dan merendahkan diri di hadapan Allah. Bersama kita berdoa. Segala hormat, sembah, puji, dan syukur kami naikkan kepadamu, ya Allah, Bapa Pencipta langit dan bumi, ya Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup, dan ya Allah Roh Kudus sumber pertolongan dan penghiburan kami. Siapakah kami ini, ya Allah, sehingga kami tetap boleh dapat berbakti kepadamu, karena semua terjadi dalam kemurahan-Mu. Hingga tadi begitu nyata sangat, sejatinya kami tidak layak oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Namun Engkau memanggil kami dan kami boleh berbakti. Justru rahmat-Mu telah menyediakan pengampunan dosa yang menguduskan kehidupan kami. Sungguh Bapa, kami terharu. Hanya karena kemurahan-Mu kami boleh berbakti dan kami diperbarui. Kini saatnya kami akan mendengar sabda-Mu. Kami mohon belas kasihan-Mu untuk berkenan membuka hati, pikiran, dan jiwa
menerangi hati kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, supaya kami sungguh-sungguh mendengar, kami dapat mengerti, dan firman-Mu sungguh berkuasa, karena kami hidup sebagai pelaku firman-Mu. Engkau juga urapi terlebih bagi hamba-Mu ini yang penuh cacat celah, supaya oleh hikmat-Mu Engkau mampukan menyampaikan kebenaran-Mu. Kini Bapa, bersabdalah, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, Putra Allah yang hidup, firman yang menjadi manusia, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, pembacaan firman hari ini diambil menurut kesaksian Injil Markus pasal ke-6 ayat ke-14 sampai dengan ke-29. Injil Markus pasal ke-6 ayat 14 sampai dengan 29. Yohanes Pembaptis dibunuh. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus, sebab namanya sudah terkenal, dan orang mengatakan, Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan, dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan, dia itu seorang nabi sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara, berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia. Tetapi tidak dapat, sebab Herodes segan akan Yohanes, karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya, tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu, anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu bersumpah kepadanya, apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku. Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, apa yang harus kuminta? Jawabnya, kepala Yohanes Pembaptis. Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Lalu sangat sedihlah hati raja,
Tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarnya, memeliharanya dalam hati, dan dengan sukacita melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Shalom. Ya, masih di PPKM darurat. Firman Tuhan yang bersabda di tengah-tengah kita akan menggumulkan sebuah tema, pandai mendengar dan berkata-kata yang benar. Itu tema yang akan kita gumuli. Maka izinkan saya mengawali dulu. Mari kita bayangkan perbedaan zaman dulu dengan zaman sekarang. Next, khususnya adalah perbedaan tentang penyakit. Yang kita ketahui Bapak Ibu Saudara, kalau dulu penyakitnya TBC, demam berdarah, disentri dan lain sebagainya. Dan kalau kita perhatikan itu penyakit yang disebabkan lingkungan. Karena itu penyakit-penyakit itu sudah tidak semembahayakan waktu kita dahulu. Sekarang mungkin lingkungannya jauh lebih baik, tapi penyakitnya juga tidak berkurang. Sebab sekarang yang modern masih juga banyak penyakit, cuma beda. Apa yang jadi penyakit sekarang? Tekanan darah tinggi atau tensi, diabetes atau gula, asam urat. Dan coba lihat, kalau dulu itu penyakit karena lingkungan, sekarang juga banyak penyakit tapi karena pola makan, karena dirinya sendiri. Kenapa kok demikian? Karena kalau dulu malah makanannya sederhana, bahkan prihatin. Apa yang bisa dipetik, ya syukur bisa dimakan. Godong kates, sikat, godong telo, sikat kita makan. Tapi zaman sekarang justru banyak sekali pilihan. Saking banyaknya semua dicoba, dan dicoba, lidahnya enak, tapi tubuh yang menjadi korbannya. Orang kemudian menjadi banyak penyakit karena tubuhnya itu karena terlalu banyak makan dan tidak bisa memilih, saking banyak pilihan mau dicoba semua, tubuhnya nggak sehat. Next, sekarang juga saya mau tunjukkan, ternyata itu tidak hanya berlaku pada tubuh, tetapi juga pada jiwa. Kalau tubuh masalahnya makanan, kalau jiwa dan pikiran ini pada informasi atau pengetahuan. Dulu pengetahuan atau informasi masih terbatas. Bahkan masih hanya pada kalangan-kalangan tertentu yang dapat mengelola informasi. Kita bisa pelan-pelan menerima, setidaknya kita bisa memilah dan memilih mana informasi yang baik, yang benar, yang dapat kita dengarkan. Tetapi sekarang Bapak Ibu Saudara, yang terjadi di kehidupan modern itu banjir informasi, banyak sekali informasi. Jangankan mau menelan, mau mencerna, saking banjirnya kita sendiri sampai hanyut dengan informasi yang ada. Tidak bisa memilah dan memilih lagi, terus sampai kita nggak bisa membedakan mana yang hoax, mana yang asli. Saking banjirnya kita terhanyut.
Kalau masalah makanan tubuh, kita kenyang, kita bisa berhenti. Tetapi masalah informasi ini nggak ada berhentinya, terus berputar, terus menerus membanjiri kita. Apa yang terjadi pada fenomena zaman sekarang? Next. Bapak Ibu Saudara, zaman sekarang ada istilah FOMO. Apa itu? FOMO itu fear of missing out. Artinya fobia atau semacam ketakutan bagi para pengguna media sosial, khususnya Bapak Ibu, kalau mereka kemudian ketinggalan berita. Saking banjirnya tapi juga takut kalau nggak update, sehingga wajar di mana-mana itu HP dibawa. Walaupun sudah berhenti kerja, walaupun tidak sedang berkomunikasi, terus cari informasi. Sampai di rumah dibuka, sampai di ruang makan juga dibawa, sampai mau tidur juga dibawa, bahkan buka-buka nggak tidur-tidur, sampai di kamar mandi dibawa juga. Itulah FOMO, kita itu sangat haus tapi nggak bisa memilah. Lagi, ada fenomena yang namanya post-truth. Post itu sesudah, truth itu kebenaran, yaitu situasi di mana realitas bisa bercampur dengan fantasi. Itulah yang terjadi, sehingga opini malah menjadi fakta. Contohnya sederhana, pandemi COVID-19 ini jelas fakta, tapi opininya lalu benar-benar terus mengalir. Pertama, awas, COVID-19 ini konspirasi, ini tidak ada apa-apa, itu tapi sebenarnya hanya rekayasa. Kemudian berkembang lagi konspirasinya, awas, vaksin ini berbahaya, justru vaksinnya ini tidak aman, gitu. Hati-hati. Juga termasuk orang Kristen, loh, awas ini vaksinnya nanti kalau disuntik malah jadi antikris. Wah, jadi antikris gue nek murtad mau disuntik wis jadi antikris ngono. Wis iso murtad karena disuntik. Tapi ada yang percaya sampai kemudian dinyatakan aman, vaksinnya aman. Ya belum tentu berhenti, opini jalan lagi, tidak halal. Awas ini mungkin mengandung unsur-unsur yang enggak halal. Buktikan fakta lagi. MUI mengatakan halal. Awas, betapapun halal, ya, ini mesti tidak manjur. Mintanya apa? Presiden dulu yang disuntik. Presiden, suntik lagi. Sudah selesai opininya? Belum. Itu bukan disuntik, jarumnya belum masuk. Wah, itu masih dicurigai. Foto lagi, oh jarumnya masuk. Faktanya berhenti? Belum. Opini masih jalan. Itu bukan disuntik vaksin, itu vitamin C. Itulah yang namanya post-truth. Opini terus opini berkembang dan seterusnya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, next, pentingnya sekarang kita belajar untuk mendengar. Bahkan tema kita mendengar dan berkata-kata. Paling penting mendengar dulu. Justru mendengar adalah prioritas yang paling penting. Salah prioritas itu salah hidupnya. Banyak hal yang penting tapi perlu prioritas, perlu ditata. Sederhana saja, kaos kaki penting, sepatu penting. Tapi ya prioritas, kalau yang pakai dimasukkan sepatu dulu, baru kemudian pakai kaos kaki, nggak sedang kaos kakinya. Urutannya itu harus benar, prioritas itu penting. Mendengar dulu, baru mampu berkata, dan mampu juga bertindak dengan benar. Mendengar ini penting di tengah banjir informasi. Pertama sajalah sejak bayi, tadi dikatakan di pengantar. Dengan mendengar, kita mulai mengenal suara. Kita bahkan mulai mengenal jenis-jenis benda dari suara-suara yang ditimbulkannya. Itu baru suara. Tapi dengan mendengar, kita mampu dapat berkata-kata. Kita baru dapat ngomong, bahkan kita kemudian dapat berbahasa dengan benar. Dan semuanya itu berasal dari mendengar. Next. Nah Bapak Ibu Saudara, hari ini melalui firman Tuhan, kita akan belajar masalah mendengar melalui pengalaman Raja Herodes. Bahkan persoalan mendengar menjadi sebuah tragedi. Tragedinya bukan sekedar mendengar, ketika yang didengar salah, yang dikatakannya pun bisa menjadi fatal, bahkan yang ditindakkannya pun sampai mengambil nyawa orang.
yaitu berkenaan dengan Yohanes. Herodes itu mendengar Yohanes. Betapapun tersinggung disebut di Alkitab. Herodes senang mendengarnya, bahkan kadang dilindunginya. Herodes memang ditegur berulang-ulang, tetapi tidak benci selalu. Dikatakan juga di Alkitab hatinya terombang-ambing. Namun betapapun sudah mendengar suara kebenaran dari Yohanes Pembaptis, persoalannya ketika Salome menari. Kata-kata yang didengar dari Salome didengar, diturutinya, dan akhirnya Yohanes Pembaptis dibunuh atas perintah Herodes. Mengapa? Lagi-lagi Herodes mendengar suara Yohanes Pembaptis, tetapi juga mendengar suara Salome dan mengambil keputusan yang salah. Dan salah mendengar itu bisa memakan korban. Kita belajar dulu apa yang menarik dari dari Raja Herodes. Pertama, Herodes mengajarkan kepada kita bahwa terkadang manusia akan selalu ditarik dengan dua kekuatan. Ada Yohanes Pembaptis yang benar, ada Salome yang memberikan suara yang salah. Dan demikian juga setiap manusia. Saya juga, Bapak Ibu Saudara juga, kadang ditarik dengan kedua kekuatan untuk berbuat baik, tetapi juga kecenderungan untuk berdosa. Kalau saya bertanya Bapak Ibu Saudara, kalau putih itu baik, kontras, hitam itu jahat, begitu jelek, dosa, Bapak Ibu itu warnanya apa? Nek mengaku putih banget ya enggak, kalau putih-putih banget. Tapi masa hitam semua? Wah. Mungkin putih Pak ning totol-totol hitam, wah. Atau hitam ning totol-totol putih. Kita memang akan selalu tertarik dua kekuatan antara yang baik dan yang buruk. Kalau jujur bahkan keinginan kita itu mungkin malah baik semua. Keinginannya, yang kecenderungannya itu malah yang dilakukan malah yang dosa dan yang buruk. Dan demikian juga Herodes. Sama. Belajar dari Herodes banyak sekali. Tidak setiap keinginan baik terwujud karena kita punya kecenderungan dosa. Kenapa? Ya karena memang kita juga dikuasai dalam dosa. Loh Bapak Ibu, kalau males itu ada yang perlu belajar. Aku tak sinau males. Ada yang buka kursus males. Nggak ada, tinggal bangun siang nggak mandi itu sudah males. Artinya hal-hal buruk memang nggak perlu belajar. Tetapi keinginan baik sekalipun memang harus diperjuangkan. Untuk hal-hal baik memang butuh keperjuangan. Sedangkan hal-hal buruk itu mudah karena kecenderungan kita. Itu yang menarik dua kepentingan dari Herodes, yang juga menarik kehidupan kita. Dua, belajar dari Herodes. Next, bahwa Herodes bertindak karena dorongan hati. Ini menarik dengan mendengar, janganlah hanya dengan dorongan emosi semata. Karena itu saat itu dia sedang bersuka cita sampai lupa saking senangnya, hingga memberikan tawaran. Dan tawaran itu bahkan tanpa pertimbangan sekalipun setengah kerajaanku. Tetapi malah tragedi terjadi. Nyawa Yohanes Pembaptis bayarannya. Ini kata-kata betapa penting, bahwa ucapan menentukan integritas. Orang itu dipegang pertama dari kata-katanya. Maka jangan emosional. Bahkan emosional saking senangnya pun bisa membuat kesalahan seperti Herodes. Saking senangnya, tanpa pertimbangan, hasilnya malah sebuah tragedi. Jadi jangan dikira kalau senang itu malah ingat pada Allah. Orang itu kalau yang dikejar pada kenikmatan, bukan pada kebenaran, dia akan jauh lebih berbuat jahat. Seperti Herodes. Hati-hati, jangan terlalu cepat membuka mulut berpikir. Kalau tidak hanya dorongan emosi, semua akan berujung pada penyesalan. Next, yang ketiga, Herodes ternyata takut tekanan orang lain. Ia takut dihina, ia takut ditertawakan bila tidak memenuhi janjinya. Maka, kita belajar sekarang.
kuncinya adalah keberanian. Dan kebenaran selalu membutuhkan keberanian. Untuk benar selalu butuh keberanian. Berarti dibalik kata-katanya. Berarti untuk salah hanya butuh kelemahan atau ketakutan. Orang-orang yang salah itu biasanya bukan berani tapi takut. Jadi orang-orang yang begitu ditekan dan dikuasai ketakutan tidak mampu bertindak benar. Malah salah dan akan berakibat fatal. Ketika kita sedikit-sedikit takut ditolak, takut dijauhi, takut menderita, malah berujung fatal. Bahkan berujung dengan penyesalan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau Herodes begitu tergoda, ketika tertarik keinginan, ketika ia mengambil keputusan dengan dorongan emosi dan takut dengan tekanan, ini mari kita benar-benar belajar 3 hal penting. Bagaimana kita berani atau pandai mendengar dan berkata-kata yang benar. Saya mengajak 3 hal yang paling penting. Pertama, kita catat sebagai prioritas utama, mendengar itu penting, bahkan yang utama. Seperti tubuh butuhnya makanan, maka tubuh akan menjadi sehat. Demikian juga pikiran, hati, dan jiwa kita butuh mendengar pengetahuan dan hikmat. Itu penting. Saking pentingnya Tuhan Yesus bahkan membuat perumpamaan penabur, karena benih itu harus diterima. Kalau nggak diterima dan tidak bertumbuh, benihnya akan menjadi gagal. Penting. Maka yang pertama, mampu mendengar dengan baik, mampu mendengar dengan benar. Itu yang pertama. Kedua, juga tidak kalah penting. Tidak semuanya harus didengar. Saya tadi mengatakan tubuh butuh makanan, betul. Tetapi bukan segala makanan itu juga harus masuk ke dalam tubuh kita. Tidak semuanya dapat dimakan. Tubuh kita pun tidak seperti alat HP yang bisa melakukan banyak tugasnya. Tubuh pun juga tidak boleh melakukan semua pekerjaan. Maka justru akan gagal. Nah Bapak Ibu, demikian juga jangan asal buka telinga. Tidak semuanya itu harus memasuki pikiran kita, tubuh kita, dan jiwa kita. Perhatikan dulu apa yang kita dengar. Apakah sesuatu yang benar? Apakah yang kita dengar ini baik? Apakah yang kita dengar ini benar-benar berguna? Ingat, apa yang kita dengar akan mempengaruhi pikiran, akan mempengaruhi perkataan, akan mempengaruhi perbuatan. Jadi saya tekankan lagi, tidak semua harus didengar. Bojone anak tanggane padu ngono ya rasa pasang kuping ngono kae. Ngopo? Kepo itu malah melelahkan kita kalau memang bukan urusan kita. Kalau memang kita mau menolong ya menolong. Tapi nggak usahlah kita mendengar segala sesuatu. Tidak semua harus didengar. Seperti tidak semua makanan itu harus masuk dalam tubuh kita. Terakhir yang ketiga, terakhir kebaik merampung Bapak Ibu senang. Tidak cukup hanya mendengar. Herodes bisa mendengar Yohanes, tetapi dia gagal berkata-kata. Benih gandum dalam penabur memang sudah jatuh, tetapi ketika di tanah berbatu, ketika jatuh di tanah berduri, ketika jatuh di pinggir jalan, itu nggak akan bertumbuh. Tidak cukup hanya mendengar, harus bertumbuh dan harus mengeluarkan buah. Artinya mendengar yang benar itu akan menghasilkan perkataan yang benar dan perbuatan yang benar. Sebuah pendengaran yang benar tidak hanya memuaskan pikiran atau hati, itu malah salah. Pendengaran yang benar itu harus membuat perubahan yang benar, membangun kebiasaan yang benar, karakter yang benar. Itu mendengar yang benar. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebagai penutup, tubuh kita sudah banyak dirusak karena kita tidak mampu mengendalikan pola makan. Sekarang gantian, jangan sampai hati dan pikiran kita juga hanya merusak, jiwa kita juga dirusak karena kita juga tidak mampu mengendalikan
pendengaran dan penglihatan kita. Karena itu, makan yang baik membutuhkan pola kebiasaan yang sehat. Demikian juga untuk hidup, kita akan membutuhkan karakter yang benar. Dengan mengawali mendengar, saya sebut juga melihat yang benar. Penglihatan yang tidak benar, pendengaran yang salah, akan membentuk juga karakter yang salah. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Pembacaan formulir perjamuan kudus. Pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021, kita akan merayakan perjamuan kudus secara online. Untuk menyambut dan ikut serta dalam perayaan itu, marilah kita mempersiapkan diri secara bersama-sama dengan merenungkan beberapa pertanyaan di bawah ini. Apakah saudara benar-benar rindu untuk berjumpa secara pribadi dengan Kristus? Apakah saudara menghayati bahwa seluruh kehidupan dan karya Kristus, yaitu kelahirannya, pelayanannya, penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke surga, sampai dengan kedatangannya kembali, terkait erat dengan kehidupan saudara dalam hidup berjemaat, keluarga, masyarakat, dan dalam pekerjaan saudara? Apakah saudara menghayati bahwa saudara adalah anggota tubuh Kristus yang saling mengasihi seorang terhadap yang lain? Dan maukah saudara berkorban dan menjadi berkat bagi sesama dan memperjuangkan damai sejahtera di muka bumi? Kiranya Roh Kudus menolong kita semua dalam mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus pada tanggal 18 Juli 2021 mendatang. Pelayanan perjamuan kudus ini juga mengundang anak-anak yang telah menerima sakramen baptis untuk turut serta. Dimohon agar orang tua dapat mempersiapkan anak-anak untuk ikut serta dalam perjamuan kudus. Jemaat harap menyiapkan sarana perjamuan kudus secara mandiri berupa roti tawar, atau selain roti tawar bisa juga menggunakan ubi rebus atau nasi putih dan anggur. Selain anggur bisa juga menggunakan teh atau air putih. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, mari kita menyatukan hati. Kita memanjatkan doa syukur dan permohonan syafaat kita. Bapa di surga, terima kasih atas kebenaran sabda-Mu. Terkadang kami begitu mudah untuk membuka telinga, tetapi begitu banyak informasi masuk yang malah menyesatkan dan melelahkan kami. Ketika kami terombang-ambing,
sebagaimana Herodes. Ketika kami tidak dapat mengambil keputusan dengan baik oleh karena takut akan tekanan atau digerakkan oleh banyak perasaan-perasaan, ampunilah kami. Kini kami sadar bahwa beriman diawali dengan berdiam dan mendengar. Beriman adalah kami tetap memilih apa yang harus kami dengar, yaitu yang baik, yang benar, dan yang berguna serta membangun. Dan tidak cukup, sebab dengan pendengaran yang benar akan membangun karakter yang benar. Pendengaran yang benar akan membuktikan sebuah kehidupan yang benar, perkataan yang benar, dan perbuatan yang benar. Mampukan kami mewujudkannya, sehingga hikmat yang kami peroleh menjadi kuasa bagi kami untuk semakin hidup serupa dengan Kristus. Bapa, saat ini pun kami memanjatkan pokok doa syafaat kami. Kami berdoa bagi kehidupan bangsa dan negara kami. Engkau melindungi kehidupan bangsa dan negara kami, menuntun pemerintahan bangsa kami yang telah Engkau karuniakan kuasa, mengusahakan keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. Gerakkanlah gereja-gereja sebagai bagian anggota kehidupan berbangsa. Dalam kebinekaan kami saling mewarnai, bukan saling membedakan dan saling menyingkirkan. Mampukan sungguh gereja sebagai tubuh Kristus yang hadir di tengah-tengah dunia ini, yang mampu melayani, bersaksi, dan bersekutu, sehingga setiap orang pun boleh mendapat kesempatan mendengar dan menerima karya keselamatan-Mu. Kami juga berdoa bagi sekolah-sekolah Kristen, YPPN Budia Wacana, LPM Pelita Kasih, dan juga Yakum. Segala unit-unit usaha kesaksian ini adalah bagian perwujudan damai sejahtera-Mu. Karena itu ya Tuhan, Engkau membimbing, Engkau memelihara, supaya melalui pelayanan yayasan-yayasan ini, sungguh Kristus boleh hadir, kuasa, mujizat, pemulihan, penyembuhan, boleh dinyatakan melalui pelayanan-pelayanan yayasan tersebut. Engkau juga memberkati setiap orang di dalamnya, untuk sungguh-sungguh takut akan Tuhan, dan boleh melayani dengan penuh sukacita. Engkau memelihara mereka. Kini Bapa, kami juga berdoa bagi pergumulan jemaat-Mu di GKI Gondomanan. Bagi mereka yang sakit, kami mohon lawatan dan belas kasih Tuhan untuk menjamah, karuniakan kekuatan penghiburan dan kesembuhan. Bagi mereka yang usia lanjut, Engkau melindungi mereka dan menjauhkan dari penyakit, godaan, dan kecelakaan. Bagi mereka yang sudah bekerja, terlebih yang mencari pekerjaan, kami mohon belas kasihan-Mu. Di masa-masa yang sulit ini Engkau tetap memelihara mereka, mengaruniakan kesempatan mengembangkan diri, belajar, memberikan juga pekerjaan-pekerjaan atas mereka. Engkau Allah yang setia, dan kami hidup dalam janji-Mu. Engkau tidak akan meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Kami juga berdoa anak-anak kami yang sekolah, sekalipun dalam segala keterbatasannya Engkau tuntun dalam ketekunan, kejujuran, dan tanggung jawab. Engkau memberkati ya Allah dengan memberi hasil yang terbaik. Kami berdoa bagi kesehatan dan kesatuan keluarga, supaya mereka hidup dalam kasih Kristus, dalam suka dan duka, dalam kelimpahan ataupun berkekurangan. Tidak saling menyalahkan, tetapi saling menopang sebagaimana kasih Kristus yang telah menyelamatkan kami. Demikian juga bagi mereka yang menantikan pasangan hidup, Tuhan karuniakan penolong yang sepadan, yaitu yang seiman, di mana Engkau sendiri yang menyatakan kemuliaan-Mu, mempersatukan mereka sebagai suami istri. Mereka boleh mewujudkan keluarga yang kudus, kekal, dan tidak terceraikan. Kau memberkati setiap keluarga yang menantikan momongan, supaya mereka juga boleh bersuka cita. Dari suami istri juga menjadi ayah dan ibu yang akan mendidik dan membesarkan anak-anak mereka, sehingga nama-Mu akan disembah, Engkau akan dipuji. Kami akan selalu berbakti kepadamu dengan segenap keturunan kami seterusnya dan selamanya. Bapa, kami juga berdoa saat ini dalam sukacita bagi jemaat yang berulang tahun kelahiran, yaitu Ibu Pika Andreas, juga Ananda Shalom Tira Joseta. Terima kasih atas rahmat usia. Engkau yang memperpanjang umur, memperpanjang hikmat, memperpanjang sejahtera, sehingga mereka boleh mewujudkan rancangan Tuhan bagi kemuliaan nama Tuhan.
juga mereka yang ulang tahun pernikahan, bagi Penatua Hizkia Agung Kurnianto dan Ibu Betania Sri Sugesti. Kami mengucap syukur atas rahmat-Mu, dan biarlah usia pernikahan yang bertambah, juga kasih cinta yang berlimpah-limpah di dalam kehidupan rumah tangga mereka, sebagai rumah tangga yang telah diberkati dan dipersatukan di dalam Kristus. Terima kasih Bapa. Kini kami berdoa bagi jemaat-Mu GKI Gondomanan dalam kehidupan pelayanan, bagi majelis jemaat, jemaat dan simpatisan, segenap pengurus komisi, koordinator wilayah, karyawan dan kloster gereja. Karena kami adalah satu keluarga di dalam Tuhan, karena kami juga adalah satu tubuh, biarlah dengan penuh cinta kasih kami mengambil peran, kami berpartisipasi seturut dengan talenta Tuhan, sehingga kami boleh mewujudkan benar-benar kesatuan tubuh, bukan dari jumlah jemaat, tetapi dari setiap hati pribadi jemaat yang mengambil bagian pelayanan. Terima kasih. Dan akhirnya kami juga berdoa di tengah pandemi ini, kiranya Engkau menjaga kami semua anak-anak-Mu sehingga kami dapat bertahan. Engkau melindungi kami semua sehingga kami tidak menjadi lemah. Engkau memelihara kami sehingga kami tidak berkekurangan suatu apapun. Biarkan kami melewati kesusahan ini dengan penuh pengharapan. Bersama-sama dan percaya dalam perlindungan-Mu, kami akan selamat bersama-sama. Inilah Bapa, suruh doa syukur permohonan kami, begitu panjang dan jauh dari sempurna. Kami mohon ampun atas setiap permohonan yang tidak berkenan kepadamu, tapi kami percaya di dalam nama Yesus Kristus, Engkau mendengar, Engkau berkenan menyempurnakan seturut dengan kehendak-Mu. Karena kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami dan Juru Syafaat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan dengan mendasari persembahan kita dengan membaca Yunus 2 ayat 9 yang demikian. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Persembahan Bapak Ibu Saudara dapat disampaikan melalui rekening BRI Cabang Katamso dengan nomor rekening 0245 01 00 8391 53-0 atas nama Majelis Jemaat GKI Gondomanan atau diserahkan langsung ke kantor gereja.
Marilah kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa Surgawi, Bapa yang penuh kasih, Bapa sumber kehidupan kami, Bapa yang selalu memperhatikan anak-anak-Mu yang ada di muka bumi ini, termasuk kami jemaat-Mu di GKI Guntumanan. Maka pada saat ini ya Bapa, kami bersama-sama telah memberikan persembahan yang semuanya itu adalah berasal dari Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Engkau berkati persembahan yang sudah kami kumpulkan ini Tuhan, supaya boleh dipergunakan untuk kemuliaan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan, biarlah Engkau kami ajar Tuhan, supaya kami mempersembahkan kehidupan kami sebagai persembahan yang kudus, yang hidup, dan yang berkenan kepada Allah. Terima kasih ya Bapa. Doa ini kami alaskan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita akhiri ibadah di tempat ini dan menghidupi firman yang kita terima hari ini. Kiranya kita dapat mendengarkan dan berkata-kata yang benar untuk dapat menyampaikan kabar baik di tengah dunia ini. Kusuka menuturkan menjadi pujian yang kita wujudkan dalam keseharian kita. Kusuka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Kusuka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Kusuka menuturkan, kusuka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Kusuka menuturkan cerita mulia yang sungguh melebihi impian dunia. Kusuka menuturkan semua padamu, sebab cerita itu membawa selamatku. Kusuka menuturkan, kusuka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus di tengah dunia. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.
Majelis Jemaat GEI Gondomanan mengucapkan selamat hari Minggu. Mari kita tetap mematuhi protokol kesehatan dimanapun kita berada dengan menjalankan 5M, yaitu mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi bepergian. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.